Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk UAS, ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Di sini saya mengambil judul yaitu mengukur efisiensi teknis ekonomi dan alokasi produksi jagung dalam pertanian, subsistensi, bukti dari RIF Tengah Lembaga Ethiopia. Perkenalkan, nama saya Onudia Syarif, NIM 18032110035. Tabel ini merupakan tentang efisiensi produk pertanian dengan interpretasi yaitu efisiensi alokasi atau AE melibatkan pemilihan campuran input yang mengalokasikan faktor-faktor untuk penggunaan bernilai tertinggi dan dengan demikian memperkenalkannya biaya peluang dari input faktor ke pengukuran efisiensi produktif. TE dan AE kemudian digabungkan untuk menghasilkan EE, sebuah perusahaan yang tidak efisien membuang-buang input dan karenanya kemungkinan mengurangi biaya rata-rata. DEA bersifat dan parametrik dan tidak memerlukan asumsi parametrik pada suatu teknologi atau istilah inefisiensi. Pendekatan non-parametrik memiliki keuntungan tidak memaksakan pembatasan parametrik a priori pada teknologi yang mendasarinya. Untuk tabel ini yaitu tentang estimasi fungsi produksi perbatasan Job-Douglas dengan rasio kesalahan standar U ke standar kesalahan V dikenal sebagai lambda adalah 1943. Berdasarkan gamma yang mengukur efek inefisiensi teknis 3.2.3, skor efisiensi dalam variansi yang diamati dapat diturunkan yaitu sama dengan 2 dibagi 1, dalam kurung 1 tambah lambda 2 tutup kurung perkiraan nilai Y itu 0,7906 yang menunjukkan 79,06% dari total variansi hasil pertanian disebabkan oleh ketidakefektifan teknis. Hipotesis 0 yang menyatakan fungsi respon rata-rata adalah representasi data yang memadai ditolak, dan hipotesis alternatif yang menyatakan ada inefisiensi yang cukup besar di antara petani sampel yang diterima. Tabel yang ketiga itu tentang ringkasan statistik deskriptif langkah-langkah efisiensi. Rata-rata AE petani di wilayah studi adalah 37,47%, yang menunjukkan bahwa tingkat AE saat ini perlu ditingkatkan. Perkiraan tersebut menggambarkan bahwa para petani memiliki banyak peluang untuk meningkatkan AE mereka. Misalnya, petani dengan tingkat rata-rata AE akan menikmati penghematan biaya sekitar 32,24%. Untuk mencapai tingkat petani yang paling efisien, rata-rata EE menunjukkan bahwa terdapat tingkat inefisiensi yang signifikan dalam proses produksi, yang artinya yaitu produksi dengan tingkat EE rata-rata dapat mengurangi biaya produksi rata-rata saat ini sebesar 68,38% untuk mencapai tingkat biaya minimum potensial tanpa mengurangi tingkat output. Dapat disimpulkan bahwa jika petani di wilayah studi mencapai 100% EE, mereka akan mengalami penghematan biaya produksi yang cukup besar. Berikut ini yaitu tentang distribusi frekuensi estimasi efisiensi petani sampel yang menyiratkan bahwa pengurangan biaya produksi melalui penghilangan inefisiensi penggunaan sumber daya dapat menambah tentang 68,38% dari biaya produksi untuk pendapatan tahunan mereka. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa petani dengan tingkat EE rata-rata akan menikmati penghematan biaya sekitar 37,26% yang berasal dari 1 dikurangi 0,31620 dibagi 0,504 kali 100 untuk mencapai tingkat petani yang paling efisien. Dari hasil ini dapat diamati bahwa EE dapat ditingkatkan secara signifikan dan bahwa inefisiensi alokasi merupakan masalah yang lebih serius daripada inefisiensi teknis. Tingkat TE, AE, dan EE di mana rumah tangga sampel beroperasi.
Tabel terakhir ini yaitu tentang perkiraan kemungkinan maksimum dari model Tobit yang menjelaskan koefisien tingkat pendidikan signifikan dan berhubungan positif dengan AE dan EE sebesar 1%. Tanda positif menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya manusia meningkatkan efisiensi petani. Nah, dari hasil semuanya itu dijelaskan bahwa produksi jagung di wilayah studi tidak beroperasi pada tingkat TE, AE, dan EE penuh dan hasilnya menunjukkan bahwa ada peluang bagi produsen jagung untuk meningkatkan output pada tingkat input yang ada dan minimalkan biaya tanpa pengorbanan hasil dengan teknologi saat ini tersedia di tangan produsen. Temuan-temuan tersebut menekankan perlunya perumusan dan implementasi kebijakan yang tepat untuk memungkinkan petani mengurangi inefisiensi dalam produksi karena hal ini diharapkan memiliki efek berganda, mulai dari pertumbuhan, produktivitas pertanian, hingga pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di tingkat makro. Pendidikan menjadi faktor penentu yang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian yang layak untuk melatih petani melalui penguatan dan pembentukan pendidikan formal dan informal, balai pelatihan petani, sekolah teknik, dan kejujuran. Karena pendidikan petani akan mengurangi inefisiensi baik alokasi maupun ekonomi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.